Oke, selamat pagi Bu Ros, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Winona Octavia dan Maria Heni akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang sequential explanatory dan sequential exploratory. Nah, saya akan menjelaskan tentang sequential explanatory. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode model sequential explanatory. Nah, metode penelitian model atau desain dari explanatory adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Nah, di mana pada tahapan pertama dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif ini berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur dan dapat bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, sedangkan dari metode kualitatif ini berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data dari model kuantitatif yang telah diperoleh pada tahapan awal. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan setelah saya menjelaskan pengertian metode model sequential explanatory, saya akan menjelaskan dari langkah-langkah penelitian desain sequential explanatory. Nah, sesuai karakteristiknya metode kombinasi explanatory, pada tahap pertama kan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dan pada tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Nah, dengan demikian juga penelitian kombinasi ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian kuantitatif dan rumusan masalah penelitian kualitatif atau rumusan masalah yang berbeda, tetapi mereka bisa saling melengkapi. Next. Nah, yang pertama dari langkah-langkahnya penelitian desain sequential explanatory yaitu dengan metode kuantitatif, yaitu masalah dan potensi. Nah, masalah dan potensi ini, penelitian kuantitatif ini berasal dari masalah dan potensi yang sudah dijelaskan. Masalahnya adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Jadi, suatu penelitian itu juga bisa diangkat dari potensi. Nah, penelitian yang berasal dari potensi ini cenderung lebih baik daripada penelitian yang berasal dari masalah. Misalnya, penyimpangan antara kebijakan dengan pelaksanaan atau penyimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Nah, suatu penelitian ini juga biasa diangkat dari potensi. Nah, kemudian dari penelitian kuantitatif ini juga penyajian masalah itu bisa berasal dari variabel dependen Y atau misalnya mengenai rendahnya minat belajar kelas IPS dalam paparan rendahnya minat belajar IPS di kelas. Nah, perlu diberikan juga data hasil pengamatan di kelas serta indikator-indikator yang menandakan bahwa kurangnya minat siswa untuk belajar IPS. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah landasan teori dan hipotesis. Nah, setelah masalah dirumuskan juga, maka peneliti itu akan mencari dan memilih teori yang relevan sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah, memberikan definisi operasional, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan instrumen. Nah, jumlah teori yang digunakan ini biasanya tergantung dari jumlah variabel yang diteliti. Nah, hipotesis yang ditemukan juga dapat bentuk dari hipotesis deskriptif atau komparatif dan asosiatif. Next.
Nah, yang ketiga dari langkah berikutnya adalah pengumpulan analisis data kuantitatif. Nah, setelah hipotesis dirumuskan, maka hipotesis tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya berdasarkan data. Nah, untuk itu sebelum dikumpulkan perlu ditetapkan populasi dan sampel beserta instrumen penelitinya. Jumlah instrumennya ini tergantung pada variabel yang diteliti. Setelah data terkumpul, selanjutnya itu mereka akan menganalisis untuk menjawab atau menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir dari langkah metode kuantitatif ini adalah untuk hasil penguji hipotesis. Nah, ini merupakan langkah terakhir dari tahapan metode kuantitatif. Nah, data kuantitatif yang telah dianalisis dan hipotesis yang telah diuji selanjutnya disajikan itu dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan narasi singkat. Nah, penyajian data ini meliputi deskripsi data kuantitatif, nilai setiap variabel, setiap indikator, bahkan setiap butir instrumen. Seperti itu. Next. Nah, metode selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari metode kualitatif. Nah, jika dalam penelitian kuantitatif tadi, penelitian berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Nah, dalam penelitian campuran model sequential explanatory ini, penelitian masih berlanjut dengan cara metode kualitatif untuk membuktikan atau memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Nah, langkah pertama yaitu dari metode kualitatif adalah penentuan sumber data. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kuantitatif tadi di awal, pada tahap awal, selanjutnya penelitian kualitatif ini menentukan sumber data yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melengkapi data kuantitatif yang telah diperoleh pada penelitian tahap sesuai dengan metodenya. Nah, pengambilan sampel sumber data ini biasanya dilakukan secara kualitatif, misalnya melalui narasumber yang paling tahu tentang apa informasi yang dibutuhkan untuk peneliti. Nah, dan bersifat snowball atau jumlahnya berkembang semakin banyak. Nah, kemudian yang kedua langkahnya adalah pengumpulan data analisis, data kualitatif. Nah, setelah sumber data ditetapkan, maka selanjutnya peneliti ini melakukan pengumpulan data dengan metode kualitatif seperti tadi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dan penguji kredibilitas data juga dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dan setelah selesai pengumpulan datanya, kemudian dari hasil analisis kualitatif tadi itu diharapkan diperoleh data kualitatif yang kredibel untuk melengkapi data kuantitatif. Seperti itu. Next. Nah, setelah kedua data kuantitatif dan kualitatif tadi diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis kembali kedua kelompok tersebut. Nah, analisis data ini biasanya dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua data yang sejenis, sehingga data kuantitatif diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif. Nah, analisis ini juga biasanya dapat dilakukan dengan membandingkan dua kelompok data, sehingga ditemukan perbedaan dan kesamaan antara dua kelompok data tersebut. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah kesimpulan hasil penelitian. Nah, langkah terakhir penelitian adalah membuat laporan penelitian yang biasanya di dalamnya terdapat kesimpulan dan memberikan saran-saran. Seperti itu. Next. Nah,
saya akan memberikan contoh judul penelitian kombinasi desain dari sequential explanatory. Nah, beberapa contoh judul penelitian kombinasi desain atau model sequential explanatory ini biasanya untuk mengembangkan ilmu pengembangan, kemudian pengembangan tindakan melalui action, search, atau penelitian tindakan. Next. Nah, yang pertama adalah penelitian untuk mengembangkan ilmu. Nah, penelitian untuk mengembangkan ilmu ini biasanya dapat berupa penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, contohnya, judul contoh dari penelitian deskriptif ini adalah profil pegawai negeri sipil di unit kerja tertentu. Nah, penelitian pertama ini dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif tentang profil-profil dari pegawai negeri sipil yang terkait dengan tinggi badan, berat badan, usia, dan produktivitas kerja. Nah, penelitian yang pertama yang dilakukan. Nah, kemudian untuk penelitian kedua biasanya dilakukan dengan metode kualitatif untuk membuktikan atau memperkuat dan memperdalam seperti yang dijelaskan tadi data kuantitatif profil pegawai khususnya pada aspek produktivitas kerja dengan data kualitatif. Kemudian penelitian komparatif. Nah, penelitian komparatif ini adalah penelitian yang biasanya bersifat membandingkan suatu fenomena, gejala, peristiwa pada suatu populasi atau sampel yang satu dengan sampel yang lain. Nah, contoh dari judul penelitian komparatif ini adalah perbandingan profil pegawai negeri sipil di pusat dan di daerah. Nah, penelitian dari tahap pertama ini biasanya dilakukan untuk memperoleh kuantitatif tentang perbandingan profil pegawai negeri pusat dan daerah yang terkait dengan tinggi badan, berat badan, usia, dan produktivitas kerja. Next. Nah, yang ketiga, ada penelitian asosiatif. Nah, penelitian asosiatif ini adalah penelitian yang bersifat membuktikan dan menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan variabel ini biasanya berbentuk hubungan simetris atau kausal. Nah, contoh dari judul penelitian ini adalah hubungan motivasi dan prestasi. Nah, penelitian tahap pertama ini biasa dilakukan dengan metode kuantitatif untuk memperoleh data kuantitatif ini hubungan korelasi antara motivasi dan prestasi kerja pegawai di perusahaan X. Nah, korelasi antara motivasi ini biasanya dapat diketahui apakah korelasi tersebut itu berbentuk simetris atau kausal. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan atau action research itu merupakan penelitian yang berfungsi untuk menemukan tindakan efektif, yaitu yang tindakannya biasa dilaksanakan akan dapat memperbaiki kinerjanya. Nah, untuk dapat memperbaiki tindakan secara efektif ini diperlukan penelitian kombinasi yang di dalam hal ini adalah penelitian kombinasi sequential explanatory. Nah, contohnya dari judul penelitian ini adalah peningkatan kinerja pegawai di PT Indomie. Nah, penelitian tahap pertama ini dilakukan dengan metode kuantitatif atau mengedarkan kuesioner tertutup kepada pegawai. Mengapa? Supaya kinerja pegawai yang rendah dan tindakan apakah yang efektif untuk meningkatkan kerja pegawai PT Indomie. Misalnya, hasil penelitian pada tahap pertama ini memperoleh saran dari pegawai agar sistem kerjanya itu diperbarui. Nah, berdasarkan hasil dan hal tersebut, peneliti ini merancang sistem
kerja baru yang dipandang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Jadi pada peneliti tahap pertama ini menghasilkan rancangan sistem kerja baru. Selanjutnya, pada penelitian pada tahap kedua ini adalah menguji dari tahap pertama yang telah dirancang dari sistem kerja baru itu dengan metode kualitatif untuk mengetahui apakah terjadi perubahan positif dalam proses pelaksanaan kerja yang telah diberi saran oleh pegawai tadi. Kemudian apakah interaksi antara pegawai, motivasi dan semangat kerja pegawai itu telah terlaksana setelah melakukan metode baru tersebut digunakan. Bila pengujian pertama tersebut belum berhasil untuk meningkatkan kinerja para pegawai, maka diperlukan refleksi untuk mengetahui mengapa sih sistem kerja baru yang telah dibuat itu tidak efektif. Nah, bila tahap kedua sudah efektif, maka diperlukan pengujian satu tahap lagi untuk mengetahui konsentivitas, efektivitas sistem kerja baru tersebut. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Oke, baik, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu sequential exploratory. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sequential exploratory. Nah, di mana metode kombinasi model atau desain sequential exploratory ini adalah metode penelitian yang mengkombinasikan, yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, secara berurutan. Di mana pada tahap pertama ini penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, pada tahap kedua itu menggunakan metode kuantitatif. Nah, di mana metode kualitatif ini berfungsi untuk menemukan hipotesis pada kasus tertentu atau simpel terbatas. Nah, dan pada metode kuantitatif ini berfungsi untuk menguji hipotesis pada populasi yang luas, dan menjadi metode ini sangat berguna untuk menggunakan hipotesis sekaligus membuktikan validitas eksternal hipotesis tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian dari sequential exploratory. Nah, di mana langkah-langkah penelitian mengkombinasikan desain atau model sequential exploratory atau urutan penentuan. Langkah-langkahnya saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu ini adalah bagian dari metode kualitatif menemukan hipotesis. Nah, di sini kita akan menentukan masalah dan potensinya terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah menentukan masalah, judul masalahnya apa, maka kita akan melakukan kajian teori dari masalah tersebut. Nah, setelah kita membuat kajian teorinya, maka kita akan mengumpulkan atau menganalisis data dari masalah yang sudah kita tentukan tersebut. Kemudian setelah kita mengumpulkan atau menganalisis data, maka kita akan menemukan temuan atau hipotesis. Berarti kita akan menemukan hipotesis dari masalah yang sudah kita bahas atau kajian atau pengumpulan data yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan hipotesisnya itu, kita harus mencari populasi dan sampelnya. Berarti kita harus mencari dari populasi atau sampel dari masalah yang sudah kita kumpulkan yang pertama tadi. Dan kemudian setelah kita menentukan populasi atau sampelnya, kita akan mengumpulkan data supaya hipotesis dari masalah tersebut terkumpul dengan baik. Kemudian kita akan menganalisis data. Di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu analisis data ini kita akan menggunakannya setelah kita mengumpulkan data dari hipotesis yang sudah dicari tadi, yang pertama. Kemudian setelah kita menganalisis data, kita akan menyimpulkan atau memberikan saran kepada masalah yang sudah kita cari terlebih dahulu dan hipotesis yang sudah kita cari tadi. Nah,
Berikutnya saya akan menjelaskan dari langkah-langkah metode kualitatif. Nah, di mana di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada masalah dan tujuan, kemudian kedua kajian teori, ketiga ada pengumpulan data dan analisis data kualitatif, dan kemudian itu ada hasil penelitian kualitatif. Nah, di mana di sini kita akan menentukan masalah dan tujuannya terlebih dahulu dalam langkah metode kualitatifnya. Nah, di sini masalah dan tujuan. Berarti setiap peneliti berangkat dari masalah tertentu. Nah, di mana kita harus menentukan masalahnya terlebih dahulu. Nah, masalah dalam penelitian kualitatif berbeda dengan masalah dalam kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif juga tidak harus berangkat dari masalah, tetapi bisa juga dari dugaan adanya potensi. Berarti adanya potensi tidak harus dari masalah, tetapi jika ada potensinya, kita bisa berangkat menentukan masalah dan tujuannya dari potensi tersebut. Nah, bahkan bisa berangkat dari keingintahuan dari suatu objek tersebut. Berarti kita tidak harus menentukan masalah atau potensinya, tapi kita keingintahuan kita meneliti suatu masalah, kita juga bisa berangkat menentukannya dari situ. Seperti contoh judul penelitiannya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Jaya. Nah, dari judul penelitian ini tidak harus ditentukan masalah atau potensinya, tetapi kita bisa dapat menentukan kayak rasa ingin tahu apa sih yang terjadi di produktivitas kerja pegawai PT Sinar Jaya tersebut. Nah, kita dapat menentukannya dari situ. Dalam penelitian kualitatif ini terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian masalahnya, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian itu berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kajian teori, setelah kita menentukan masalah dan tujuannya, kita dapat menentukan kajian teori yang akan kita lakukan dalam penelitian yang kedua. Nah, teori dalam penelitian kualitatif ini sering dapat disebut dengan teori lensa atau teori perspektif. Nah, teori ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam membuat berbagai pertanyaan penelitian atau memandu bagaimana mengumpulkan data atau menganalisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, teori yang diuji berdasarkan data lapangan, sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, teori berfungsi untuk memandu peneliti dalam bertanya atau mengumpulkan data. Nah, berdasarkan contoh judul di atas, maka teori yang perlu diuji atau diperdalam oleh peneliti adalah tentang produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja berdasarkan data yang ada di lapangan. Kemudian itu ada yang ketiga, pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Nah, di sini setelah kita menentukan kajian teorinya, kita dapat mengumpulkan data dan analisis data dari kualitatif. Nah, di sini seperti peneliti yang memahami permasalahan yang diteliti serta memperhatikan rumusan masalah penelitian, maka peneliti selanjutnya akan masuk ke dalam tempat penelitian atau setting penelitian untuk menentukan penelitiannya. Nah, di sini dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data, analisis dan pengujian kredibilitas data lebih banyak dilakukan secara bersamaan. Nah, sesuai dengan contoh di atas tadi itu, di atas mengumpulkan data dilakukan terkait produktivitas dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, sebelum mengumpulkan data lebih dalam, maka peneliti harus melakukan penjelajahan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi sosial atau setting yang diteliti. Berarti kita sebagai peneliti harus menentukan atau menjelajahi terlebih dahulu sebelum menentukan data atau analisis datanya, seperti itu, supaya lebih dapat apa yang terdapat dalam masalahnya. Seperti itu. Yang kemudian nomor 4 itu adalah hasil penelitian kualitatif. Nah, di sini
hasil temuan hipotesis dapat dijelaskan dengan yang pertama seperti contoh tadi itu adalah produktivitas perusahaan di PT Sinar Pelangi tidak memenuhi target karena baru mencapai 70%. Itu adalah dari data analisisnya. Yang kemudian tidak tercapainya produktivitas tersebut disebabkan oleh dua hal utama, yaitu mesin-mesin yang tua dan motivasi kerja pegawai yang semakin menurun. Berarti masalah dalam topik masalahnya tadi itu adalah mesin-mesin tua yang tidak motivasi dan motivasi kerja pegawai yang semakin menurun. Berarti dalam kinerjanya mereka itu masih kurang, masih terdapat 70% dari kinerja mereka. Nah, dalam rangka membuktikan hipotesis tersebut, diperlukan metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi metode penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang dipakai pada tahap kedua untuk membuktikan hipotesis hasil temuan penelitian tahap pertama. Berarti yang tahap pertama itu melakukan tahap kualitatif dan kedua itu adalah tahap penelitian kuantitatif. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan langkah kedua metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian model penelitian sequential exploratory. Yang pertama, itu ada penentuan sampel dan populasi untuk menguji hipotesis. Yang kedua, ada pengumpulan data dan analisis data kuantitatif. Yang ketiga, ada analisis data kuantitatif. Dan keempat, itu adalah kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, itu penentuan sampel dan populasi untuk menguji hipotesis. Nah, di sini peneliti perlu menjelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data, misalnya seperti hipotesis mengenai perusahaan di atas. Maka populasi diambil adalah seluruh perusahaan di Provinsi Kahuripan. Nah, ada 3 perusahaan di provinsi tersebut dengan jumlah pegawai masing-masing 50 pegawai. Jadi, populasi keseluruhan adalah 150 pegawai. Nah, penelitian menggunakan sampel pegawai yang diambil dari populasi dengan kesalahan 5%. Nah, di mana berdasarkan jumlah anggota populasi 150 pegawai tersebut ada kesalahan 5%, maka jumlah anggota populasi sampel adalah 105. Berarti pengambilan sampel dilakukan dengan proporsional random sampling. Dengan demikian, jumlah sampel untuk perusahaan A- berarti perusahaan B dan C juga memiliki sampai 35 pegawai. Itu adalah kita menggunakan langkah metode yang kuantitatif secara menentukan sampel atau populasi untuk menguji hipotesisnya. Kemudian yang kedua itu adalah pengumpulan data dan analisis data kuantitatif. Nah, di sini untuk mengumpulkan data dalam rangka pembuktian hipotesis diperlukan instrumen atau jumlah instrumen yang digunakan tergantung pada variabel yang kita teliti. Berarti di sini sebelum digunakan itu untuk mengumpulkan data, instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu, instrumen terbukti valid atau reliable. Maka instrumen tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengumpulkan data. Berarti kita harus mengujinya terlebih dahulu supaya kita dapat mengumpulkan atau menganalisis data dari masalah pegawai tersebut. Yang ketiga itu adalah analisis data kuantitatif. Nah, di sini analisis data ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang telah ditemukan dari penelitian kualitatif sebelumnya. Nah, di mana data yang telah terkumpul selanjutnya dihitung secara kolerasi dan koefisien determinisnya atau pengaruh. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, dianalisis apakah hipotesis yang telah ditemukan itu dapat diterima atau ditolak. Nah, berarti kita setelah menganalisis masalahnya tersebut, kita harus menentukan dulu, apakah kita harus melihat apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak dari penelitian data dan hipotesisnya. Ya, dan keempat itu adalah kesimpulan dan saran. Berarti di sini kita akan menyimpulkan dari masalah tersebut. Kita akan memberikan kesimpulannya
yaitu adalah setelah data dianalisis dan membuktikan hipotesis, maka seseorang peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yang telah ditemukan. Berarti dari topik masalah yang sudah ditentukan, kita harus memberikan kesimpulannya dari masalah, dari pegawai, faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai kinerja tadi. Kemudian setelah kita memberikan kesimpulan, kita dapat memberikan saran terhadap masalahnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, berarti peneliti memberikan saran kepada objek yang telah diteliti untuk lebih baik lagi. Setelah kita memberi saran, tujuan kita untuk memberikan saran ini supaya peneliti atau dari masalah yang sudah kita teliti itu dapat berkembang atau tidak terjadi masalah lagi, seperti itu. Nah, di sini kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan yaitu metode penelitian kombinasi atau mixed methods itu desain sequential explanatory merupakan metode penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif secara berurutan. Kemudian pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data dan analisis penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan pada tahap kedua diikuti dengan pengumpulan analisis data penelitian kualitatif. Nah, sequential explanatory menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, metode kombinasi atau desain sequential exploratory ini adalah metode penelitian kombinasi yang dapat menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Nah, metode ini berfungsi untuk menentukan hipotesis pada populasi yang lebih luas. Jadi metode ini berguna untuk menemukan hipotesis dan sekaligus membuktikan validitas eksternal hipotesis tersebut. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada